Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Sinklaus Patreski Dae, biasa dipanggil Erik, dengan NIM 2008-30013. Saya dari Universitas Merdeka Malang, dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, yang sekarang berada pada semester 4 di kelas 4A. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UML dari diagram kelas Sistem Informasi Vaksinasi yang saya buat. Jadi ini merupakan tampilan dari diagram kelas tentang sistem informasi vaksinasi COVID-19 yang saya buat. Jadi bisa dilihat di sini diagram kelas ini mempunyai 4 kelas, yaitu ada kelas user, kelas admin, kelas vaksinasi, dan kelas sertifikat vaksin. Yang pertama akan saya jelaskan dari kelas user. Jadi kelas user ini merupakan parent class atau induk dari semua kelas yang ada, yang artinya semua subkelas yang terhubung ke kelas ini bisa mengakses field, constructor, dan metode yang ada di kelas user ini. Kelas user ini mempunyai field sebagai berikut. Yang pertama ada nama dengan tipe data string. Berikutnya ada var ID dengan tipe data integer. Berikutnya ada umur dengan tipe data integer. Ada alamat dengan tipe data string. Dan ada nomor NIC dengan tipe data string. Kenapa saya menggunakan string? Karena tidak untuk dihitung dan nomor NIC ini angkanya tetap ya, jadi saya menggunakan string. Dan juga ada nomor KK dengan tipe data string ya, sama seperti nomor NIC karena tidak untuk dihitung, jadi saya menggunakan tipe data string. Berikutnya ada username dengan tipe data string dan password dengan tipe data string. Kelas user ini mempunyai beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada input data. Metode ini digunakan untuk menginput data user. Contohnya data seperti pada field di atas. Seperti data nama, ID, umur, alamat, nomor NIC, nomor KK, username, dan password. Berikutnya ada function atau metode delete data. Function atau metode ini digunakan untuk menghapus data ketika terjadi kesalahan pada input data. Berikutnya ada metode untuk update data. Metode ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah diinput. Berikutnya ada metode login ya. Metode ini digunakan untuk masuk dengan akun yang sudah ada. Berikutnya ada metode register ya. Metode register ini digunakan untuk user yang belum mempunyai akun dan untuk melakukan pendaftaran. Berikutnya ada metode untuk display data. Metode ini untuk menampilkan data yang sudah diinput dan diupdate agar bisa dilihat oleh user nantinya. Yang terakhir di sini ada metode logout. Metode logout ini digunakan untuk keluar dari akun user yang sudah login. Pada semua field di atas ya, field di kelas user ini mulai dari nama, ID sampai ke password ya. Saya menggunakan visibility private ya supaya lebih aman. Dan untuk mengaksesnya yaitu kita menggunakan metode getter dan setter. Di mana metode getter ini ya tidak saya masukkan di metode ini ya, karena kalau kita membuat field yang private ya sudah pasti kita harus ya wajib menggunakan metode getter dan setter ini. Di mana metode getter ini dia digunakan untuk mendapatkan ya atau mengakses field yang ada pada kelas user ini melalui kelas lain. Dan metode setter ya, metode setter ini digunakan untuk mengubah atau menginputkan data pada field ya, field user ini melalui kelas lain ya. Untuk pembuatan objek. Berikutnya ada kelas admin. Kelas admin ini merupakan turunan dari kelas user, yang artinya semua field, constructor, dan metode yang ada di kelas user bisa diakses melalui kelas admin ini. Kelas admin juga mempunyai metode dan fieldnya sendiri. Kelas admin hanya mempunyai satu field, yaitu privilege, yang merupakan field yang digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada admin agar bisa mengakses semua data dari usernya. Kelas admin ini mempunyai beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode input data. Metode ini digunakan untuk menginputkan data dari si admin dan juga data dari si user. Di mana yang kita ketahui bahwa kelas admin ini merupakan turunan dari kelas user tadi, yang artinya semua data yang ada di kelas user bisa diakses melalui kelas admin ini. Berikutnya ada metode delete data, di mana metode ini digunakan untuk menghapus data dari si admin dan data dari si user. Yang berikutnya ada metode update data. Metode ini digunakan untuk mengupdate data dari si admin dan juga dari si user. Dan yang terakhir ada metode make privilege user.
Metode ini digunakan untuk membuat user biasa menjadi admin. Berikutnya ada kelas vaksinasi. Kelas vaksinasi ini juga merupakan turunan dari kelas user, yang dimana semua field dan metode yang ada pada kelas user bisa diakses melalui kelas ini. Kelas vaksinasi mempunyai field sebagai berikut. Yang pertama, var ID vaksin dengan tipe data integer. Setiap jenis vaksin mempunyai ID yang berbeda. Untuk membedakannya, saya menggunakan tipe data integer. Yang berikutnya ada jenis vaksin dengan tipe data string. Berikutnya ada tanggal vaksin dengan tipe data date. Berikutnya ada berat badan dengan tipe data integer. Berikutnya ada tinggi badan dengan tipe data integer. Kelas vaksinasi ini juga mempunyai metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode input data. Metode ini digunakan untuk menginputkan data dari field di atas seperti tinggi badan, berat badan, dan yang lainnya. Yang berikutnya ada metode delete data. Metode ini digunakan untuk menghapus data dari field di atas jika saja terjadi kesalahan pada input data. Yang berikutnya ada metode update data. Metode ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah diinput. Yang berikutnya ada display data. Metode ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah diinput dan diupdate. Yang berikutnya ada metode select data. Metode ini digunakan untuk memilih beberapa data secara bersamaan. Yang berikutnya ada metode get data. Metode ini digunakan untuk mendapatkan beberapa data yang diselect. Yang berikutnya ada metode submit data. Metode ini digunakan untuk memasukkan semua data yang sudah diinput dan diupdate. Yang berikut ada metode send. Metode ini digunakan untuk mengirimkan data yang sudah disubmit ke database agar bisa dilihat oleh si admin. Berikutnya ada kelas sertifikat vaksin. Kelas ini merupakan turunan dari kelas vaksinasi. Artinya, semua field, constructor, dan metode yang ada pada kelas vaksinasi bisa diakses melalui kelas sertifikat vaksin ini. Kelas ini tidak mempunyai field tambahan dan hanya mempunyai metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode download. Metode ini berfungsi untuk mengunduh sertifikat vaksin milik user yang dibuatkan berdasarkan data dari kelas vaksinasi. Yang berikutnya ada metode get download. Metode ini digunakan untuk mendapatkan file sertifikat vaksin yang sudah di-download. Yang berikutnya ada metode show card. Metode ini digunakan untuk menampilkan preview dari sertifikat vaksin milik user. Berikutnya ada metode print. Metode ini digunakan untuk mencetak sertifikat vaksin milik user. Untuk alur diagram ini dimulai dari kelas user, yang dimana si user menginputkan semua datanya, nama, ID, umur, alamat, dan yang lainnya, ke formulir pendaftaran yang nantinya akan diperiksa oleh si admin. Jika sudah diperiksa oleh si admin, maka berikutnya kita akan lanjut ke kelas vaksinasi. Di kelas ini terjadilah vaksinasi, yang dimana sebelum vaksinasi itu membutuhkan ID vaksin, jenis vaksin, akan diberikan tanggal vaksin, akan diukur berat badan dan tinggi badan dari si user. Setelah vaksinasi selesai, maka akan dilanjutkan ke kelas sertifikat vaksin, yang dimana si user ini dia akan menerima sertifikat vaksin berdasarkan data dari kelas vaksinasi tadi, jika dia sudah divaksin. Dan sertifikat vaksin tersebut bisa di-preview atau dilihat secara online maupun di-print atau dicetak. Oke, sekian saja dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.